Shalom Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, apa kabar Anda hari ini? Dimanapun Anda berada, saya berharap Anda selalu dalam keadaan yang baik. Dan sangat senang saya kembali bisa menyapa Anda melalui program Sapaan Gembala GKI Manyar. Saudara kasih Tuhan, akhir-akhir ini saya dan istri sedang cukup rutin bertukar pikiran. Kami saling berdiskusi tentang satu topik, yaitu tentang pendidikan anak. Atau tentang bagaimana kami bisa mengajarkan disiplin kepada anak kami yang saat ini berusia 3 tahun itu. Nah saudara, dari hasil pembicaraan kami itu, kami sama-sama sepakat bahwa perjuangan yang paling sulit di dalam mendidik atau mendisiplinkan anak itu adalah ketika kami harus pertama-tama belajar untuk mendisiplinkan diri kami sendiri. Karena kita tahu bahwa anak-anak mencontoh perilaku atau apa yang dia lihat dari kedua orang tuanya. Dan kami sama-sama sepakat bahwa bagian yang paling sulit dalam pendidikan atau bagaimana ketika kita harus mendisiplinkan anak adalah ketika kami harus mendisiplin diri kami sendiri terlebih dahulu. Nah saudara, hal yang sama sesungguhnya juga berlaku di dalam kehidupan iman kita, kehidupan beriman kita setiap hari sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Perjuangan kita setiap hari sesungguhnya adalah peperangan. Bagaimana kita harus memenangkan peperangan melawan diri kita sendiri. Peperangan setiap orang percaya yang paling berat adalah peperangan pertama-tama melawan dirinya sendiri, melawan kehendaknya sendiri, melawan hasrat hatinya sendiri. Itu sebabnya kalau kita melihat saudara di dalam bacaan leksionari kita hari ini dari Roma pasal 8 ayat 1-11, di sana dibedakan dua macam kehidupan. Kehidupan yang dipimpin dan dituntun oleh roh, dan kehidupan yang dipimpin oleh keinginan daging manusia. Nah saudara, Rasul Paulus di dalam bagian yang mendahului bacaan hari ini, lebih tepatnya Anda bisa melihat dalam Roma pasal 7 ayat 21-23. Di sana Rasul Paulus secara terbuka mengatakan bahwa orang yang percaya kepada Kristus, orang yang beriman kepada Kristus, itu tidak serta-merta dilepaskan dari keinginan dagingnya, tidak. Orang yang percaya kepada Tuhan mesti menyadari kelemahan dirinya, bahwa dirinya tidak steril dari keinginan-keinginan dan hasrat hatinya. Sebabnya dikatakan dalam Roma 7 ayat 21-23, saya akan bacakan untuk Anda. Dikatakan di sana, demikianlah aku dapati hukum ini. Jika aku menghendaki berbuat apa yang baik, yang jahat itu ada padaku. Ini menarik ya. Ketika aku menghendaki berbuat apa yang baik, yang jahat itu ada padaku. Sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Allah. Tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuh. Rasul Paulus mengatakan batinku suka akan hukum-hukum Allah, tetapi dia menyadari bahwa sebagai manusia yang berdosa, anggota-anggota tubuhku dikuasai oleh keinginan daging. Ada peperangan batin di sana. Ada inner struggle antara sesuatu yang baik, yang diketahui, yang dihayati sebagai sebuah kebenaran, dan apa yang menggerakkan tubuh kita tanpa kita sadari. Apa yang ada di batin kita dan apa yang kita lakukan dalam perbuatan kita seringkali bertentangan. Ini yang disebut sebagai peperangan batin oleh Rasul Paulus. Oleh sebab itu saudara, kalau kita melihat dan mengingat salah satu karakter atau ciri buah roh itu adalah pengendalian diri. Bagaimana setiap orang yang percaya mampu mengendalikan dirinya. Dia menyadari betul siapa yang seharusnya memimpin seluruh jalan hidupnya, menggerakkan seluruh hidupnya. Saudara, saya sering mendengar orang mengatakan, kamu tidak punya Roh Kudus, gitu ya. Atau gereja ini tidak punya Roh Kudus. Kamu sudah jadi orang Kristen tapi kamu belum punya Roh Kudus. Tentu saya tidak mengetahui dengan pasti apa maksud atau motif di balik perkataan itu, tapi itu ungkapan yang sering kita dengar dalam percakapan sehari-hari. Kamu tidak punya Roh Kudus. Komunitas ini tidak punya Roh Kudus. Gereja ini atau itu tidak punya Roh Kudus. Tapi saudara, saya harus katakan bahwa Roh Kudus diberikan Allah bagi setiap orang yang percaya,
bukan hanya untuk dimiliki, tetapi Roh Kudus diberikan kepada setiap orang yang percaya untuk memimpin seluruh kehidupan kita. Roh Kudus bukan seperti barang untuk dimiliki, tapi pertanyaannya, apakah kita sudah mempersilahkan Dia memimpin jalannya seluruh kehidupan kita, kehendak kita, pikiran kita, tujuan hidup kita, bahkan kemerdekaan kita. Apa yang kita anggap menyenangkan dalam diri kita sebelumnya, apakah kita sungguh-sungguh benar menyerahkan segala hasrat dan pikiran kita di bawah kendali Roh Kudus itu? Sebabnya satu kali Rasul Paulus mengatakan dalam Galatia 2 ayat ke-20, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Kemana akunya? Kemana egonya? Egonya sudah mati. Kristus yang hidup di dalam aku. Dikatakan selanjutnya, dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Saudara kasih Tuhan, hidup oleh daging atau hidup oleh roh bukan cuma sekedar teori dalam kehidupan kita, tetapi di dalam prakteknya kita membutuhkan penyerahan diri yang total agar hidup kita seluruhnya benar-benar dipimpin oleh Roh Tuhan itu. Selamat merenungkannya. Salam.